menjadi imam di Masjid Nabawi, resmi. Kapan aja saya datang, saya boleh jadi imam. Luar biasanya nih, luar biasanya. Jika imam asli sudah di atas sejadah, tapi dia belum takbir dan dia tahu saya datang, dia mundur. Sampai kayak gitu, Beb. Jangan sampai nggak percaya nih, mukanya muka nggak percaya. Bener apa? Wamadzalika 'ala Allah bi'aziz. Udah kecil bener buat Allah. Pokoknya saya nggak bohong. Kalau saya datang, qomat udah terjadi, tapi imam belum takbir, dia mundur. Dia kasih saya. Masya Allah. Makanya jangan nggak percaya sama doa. Izin Allah Subhanahu Wa Taala 2014 masjid di pesantren Darul Quran berdiri. Masjid di Kampung Ketapang Tangerang berdiri. Dan saat itu belum dikasih nama. Yang menjadi imam saat itu adalah Syekh Muhammad Al-Khalil bin Muhammad Al-Khalil Al-Qari, imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Menjelang maghrib, Ta'ala, kalau soal omongan emang gak pakai syarat. Ngomong apa aja didengar sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Habib Ahmad Jindan dan para habaib semua yang hadir. Ada satu anak yang bapaknya mati di jalanan. Ini cerita asli dengan izin Allah. Bapaknya meninggal di jalanan dalam keadaan kalau kasat mata nggak mulia, mati digebukin. Karena begitu dah jalannya nggak benar. Tapi Masya Allah nih, ini anak nyimpen ibu yang senantiasa berdoa. Doanya simple. Mudah-mudahan anak saya jadi orang gede, jadi ulama, jadi orang kaya. Itu doanya 3. Jadi orang gede, jadi orang besar, jadi ulama, jadi orang kaya. Umur nih anak 9 tahun, masuk penjara anaknya. Umur 9 tahun masuk penjara nih anak. Ini nanti sampai umur 19 tahun kayak kagak ada cerita doa dikabul. Coba lihat, umur 9 tahun ya, nih anak ditinggal sama bapaknya umur 5 tahun 6 tahun. Berarti perjalanan doa kira-kira 4 tahun. Ternyata bukan makin deket tuh doa, makin jauh. Anaknya di penjara, penjara anak kecil-kecil tapi udah ikut-ikutan narkoba. Tapi si ibu doa aja terus. Sampai kemudian umur 13-14 masuk lagi. Makin jauh kan doanya kan. Tapi ini ibu terus aja di doa. Jadi orang gede, jadi ulama, jadi orang kaya. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, umur 19 tahun masuk lagi. Ama sekolah jauh, ama pesantren jauh, ama majelis jauh. Nggak ada riwayat bakal 3 doa ini dikabul sama Allah. Tapi rupanya itu jalannya. Dia di penjara sama seorang alim, sama seorang ustadz yang emang kayaknya mah udah diutus sama Allah jadi guru dia 3 tahun. Sekamar nggak berubah-berubah. Kira-kira ditanganin sama orang alim yang jago, ditanganin sama orang alim yang ahli, ditanganin sama orang alim yang memang pengalaman, dan muridnya cuman atuk, jadi orang nih. Dan kelak di kemudian hari beliau menjadi mantu dari orang ini dan diserahkan pesantren segede-gedenya pesantren di tanah Jawa. Lihat apa yang nggak mungkin, lihat. Kalau ngelihat Habib tuh, biar kata kita misalkan orang Betawi Tulen kagak ada turunan Habib, sah kita berdoa, ya Allah jadiin saya Habib. Urusannya apa? Yang penting mau doa begitu. Insya Allah dah. Tahu kapan jadi mantunya Habib loh. Bisa insya Allah. Ya rezeki mah bukan kita yang jadi mantunya Habib, anak kita yang jadi mantunya Habib. Bukan anak kita, cucu kita. Ada kemudian treknya kemana, ke Yaman kah, kemana kah, ke Damaskus misalkan, atau Habib menjadi mantu. Nomor 1 doa. Ya, di doa nanti terkandung nawa itu. Yang kedua, ngajinya jangan putus.
Belajar terus belajar, di mana majelis ngikut aja. Yang ketiga, amalin tuh yang di ngajiin. Yang keempat, sebisa-bisanya ngajar. Sebisa-bisanya dah, ambil dah atau orang kasih tahu apa yang kita tahu. Habis dari majelis nih, tadi Habib ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini, ngomong begitu, ajarin. Insya Allah mudah-mudahan seserempetan nama kita dapat dah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat kita menjadi panjang. Insya Allah impiannya, mudah-mudahan kita kelak bisa jadi Habib Novelnya, kita bisa jadi Habib Salimnya, kakeknya beliau nih. Insya Allah kita juga bisa jadi beliau-beliau, manakala memang kita ada doa. Insya Allah ya. Sekali lagi jangan takut soal doa ya. Misalkan nih ada yang gak sekolah, sah buat dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasih saya sekolahan segede-gedenya, kasih saya pesantren segede-gedenya, kasih saya masjid segede-gedenya. Insya Allah itu kejadian. Insya Allah kejadian. Ada yang gak punya duit, pengen dia punya rumah, udah doa. Kalau cuman doa pengen punya rumah mah biasa, sekalian doanya minta perumahan. Insya Allah dikabul. Pesona Kayangan tuh di Depok ada sampai 7 apa berapa itu. Itu yang punya satpam. Seorang satpam yang berdoa melulu sama sedekah. Terus bertelur jadi Pesona Kayangan 1, Pesona Kayangan 2, Pesona Kayangan 3. Sah. Sah. Ada anak NTB, anak Lombok, dia doa, doanya salah, tapi dikabul sama Allah. Padahal doanya salah. Ya Allah saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Itu doa salah. Saat itu doa itu salah, karena nggak ada kuliah dakhil haram. Tapi pada saat dia menginjakkan kakinya ke tanah suci, menjadi tenaga kerja Indonesia, lalu kemudian menjadi salah satu tukang bawain airnya Imam Sudes, pada saat itu kemudian kuliah dakhil haram diselenggarakan. Ini ajib ini. Dia doa salah. Ya Allah saya pengen kuliah di Masjidil Haram. Ya kalau halaqah ada, majelis ada, tapi kuliah resmi nggak ada. Tapi Allah bikin tuh kuliah dakhil haram. Rasanya untuk nih orang berdoa. Saya punya temen, dia salah doa juga, dikabul juga sama Allah. Dia waktu SMP, waktu SMA seumuran saya dulu, SMP SMA dia doa, pengen punya duit, pengen megang duit 5 triliun. Dia salah doa, dia pikir 5 juta, tapi dia nyebutnya 5 triliun. Berulang-ulang dia sebut 5 triliun. Ntar gua megang duit 5 juta, 5 triliun. Ntar gua megang duit 5 triliun. Kemana-mana dia ngomong 5 triliun. Doanya salah, maksud dia 5 juta, tapi kesebutnya 5 triliun. Tapi hari ini dia menjadi wali kota untuk yang kedua kalinya. Kota kosong lawan dia yang kedua, dan PAD-nya 5 triliun, wali kota Tangerang. Itu dulu dia salah ngomong, bagaimana lagi bener. Nah, anak-anak muda, terakhir sebelum saya tutup salam, zaman dulu ya, zaman Marwan sebelum menjadi khalifah, itu ada majelis namanya majelis tamanni. Majelis tamanni, majelis cita-cita. Tamannau, ayo punya cita-cita apa? Nah ada 4 orang tuh ya, salah satunya Marwan. Ada satu lagi nih, satu lagi di tepian Ka'bah, dia bercita-cita menikahi Aisyah dan Rukainah. Itu 2 perempuan paling cantik di Irak. Nggak mungkin nih orang bisa nikahin Aisyah dan Rukainah, tapi di kemudian hari benar-benar nih orang bisa menikahi Aisyah dan Rukainah. Jadi jangan putus asa, Allah Tuhan kita maha segala-galanya. Saudara sering datang ke majelisnya Habib Jindan, Habib Ahmad dan kawan-kawan semua. Saudara sering datang kemari, rugi kalau nggak berdoa. Ya Allah, saya mudah-mudahan bersama turunan saya, mudah-mudahan bisa punya majelis seperti ini, bisa punya masjid seperti ini, bisa punya pesantren seperti ini. Insya Allah. Saya dulu doa sama Allah pengen jadi imam di Masjidil Haram, kekabul. Allahu Akbar, Allah luar biasa. 2003 saya berdoa, ya Allah saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. Nggak ada yang nggak mungkin.
nggak ada yang mustahil. 2 tahun doang jaraknya, 2005 Allah kabulin. Itulah pertama kali saya umroh ke Tanah Suci. Terus sampai di Masjidil Haram 2:30 pagi, belum sholat maghrib, belum sholat isya, ame jamaah. Terus jamaah qomat. Siapa yang disuruh jadi imam? Saya. Gue bilang, iya doa gue dikabul, gue jadi imam. Apa yang nggak mungkin? Habis itu do not stop, jangan berhenti doanya. Saya habis salam nangis saya. Ya Allah, iya dikabul saya ini jadi imam Masjidil Haram. Tapi ya Allah, saya pengennya nggak di sini doang, saya pengen yang di sono. Tapi saya nggak berhenti doa, terus saya doa. Akhirnya 2010 berteman sama Imam Sudais, berteman sama Imam Surem, berteman sama Imam Huzaifi yang tua gitu, berteman. Allah, kalau kita datang ke Mekah nggak ngasih tahu dia, pada dia marah. Padahal saya nggak minta jadi temen nih, mintanya jadi imam Masjidil Haram. Tapi dikasih kembangnya banyak sama Allah. Salah satunya berteman tuh sama imam-imam, SMS-an. Allahu Akbar. Akhirnya 2012 kesampaian, saya sholat betul-betul berangkat dari majelis imam, bareng berangkat. Nih imam, belakangnya saya, kanan kiri askar, belakang askar. Jadi nih imam pakai jubah begitu, saya di belakangnya, masya Allah, nggak kelihatan, lelep. Tiba-tiba di depan saya Ka'bah. Ya Allah, saya doa dari 2003. Dari 2003 saya doa pengen jadi imam Masjidil Haram. 2012 penghalang saya cuma 1 orang. Nih Ka'bah, imam asli, terus saya. Saya waktu itu berdoa, Habib, ya Allah bikin pingsan nih orang, biar saya bisa gantiin. Tahu saya doanya salah, biarin aja dah. Tapi nggak dikabul. Sampai selesai dia salam. Tapi saya nggak berhenti, saya terus saya jalan. 2014 saya berdoa sama Allah, sambil tawaf, sambil doa, sambil nangis, sambil ketawa, sambil nangis, sambil senyum. Saya doa begini 2014. Ya Allah, saya emang bener-bener dah pengen banget jadi imam di Masjidil Haram. Kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti jadi dulu Presiden Republik Indonesia. Saya bilang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, kalau emang jalannya mesti jadi presiden dulu, nggak apa-apa. Saya bilang sama Allah, saya terima dengan ikhlas. Ya Allah, saya terima dengan ikhlas. Sambil ketawa tuh, apa ya mungkin gitu. Tapi saya bilang, insya Allah lah, mudah-mudahan. Sebab pikiran saya sederhana, kalau saya jadi presiden, saya kunjungan ke Raja Arab. Ntar ditanya sama Raja Arab, mau apa? Terus saya jawab, enggak mau apa-apa, mau jadi imam aja, gitu. Tapi pada saat saya tawaf, saya dijentil sama Allah. Tiba-tiba saya dikasih kayak layar gitu, dikasih ingatan sama Allah. Suf, kamu ingat, kamu bikin perguruan tinggi, kamu nggak perlu dulu jadi rektor. Suf, kamu ingat, kamu bikin perguruan tinggi sedangkan rumah kamu masih tanah. Suf, kamu ingat, kamu bikin perguruan tinggi, saya waktu itu bikin 2 perguruan tinggi dalam keadaan rumah saya masih setengah semen, setengahnya itu bambu. Demi Allah saya ngomong. Tiba-tiba tuh diperlihatkan, saya ngomong apa istighfar? Lah iya bener. Kenapa harus ada syarat pada Allah? Kan saya ngerasa sulit nih jadi imam Masjidil Haram. Ya udahlah, kali mesti jadi presiden dulu gitu. Rupanya Allah gamparin nih saya. Dang, ingat tuh dulu. Terus diingetin lagi saya begini begitu. Akhirnya saya bilang, oke, kalau gitu tunjukkan kekuasaanmu, jadiin saya imam di Masjidil Haram di tahun 2014. Dan tahun itulah saya resmi menjadi imam di Masjid Nabawi. Resmi. Kapan aja saya datang, saya boleh jadi imam. Luar biasanya nih, luar biasanya. Jika imam asli sudah di atas sejadah, tapi dia belum takbir,
dan dia tahu saya datang, dia mundur. Sampai kayak gitu, Beb. Jangan sampai nggak percaya nih, mukanya muka nggak percaya. Bener apa? Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Udah kecil bener buat Allah. Pokoknya saya nggak bohong. Kalau saya datang qomat udah terjadi, tapi imam belum takbir, dia mundur, dia kasih saya. Masya Allah. Makanya jangan nggak percaya sama doa. Izin Allah Subhanahu Wa Taala 2014 masjid di pesantren Darul Quran berdiri. Masjid di Kampung Ketapang Tangerang berdiri, dan saat itu belum dikasih nama. Yang menjadi imam saat itu adalah Syekh Muhammad Al-Khalil bin Muhammad Al-Khalil Al-Qari, imam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Menjelang maghrib, itulah sholat pertama kali kami kemudian bicara-bicara. Kami bilang sama imam, ya imam, lam nusammihe, kami belum namain nih masjid. Sammihe, tolong namain nih masjid. Imam berdarah Pakistan ini kemudian jawab, taib, saya namain ini Masjid Nabawi. Dia bilang, saya namain, kata imam, Masjid Nabawi bidun alif lam, untuk menunjukkan beda antara Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dengan Masjid Nabawi Al-Ketapangi At-Tanggerangi. Ketika kemudian imam tadi ngomong nama masjid di pesantren Darul Quran adalah Masjid Nabawi, hati saya girang. Berarti saya udah boleh kapan aja jadi imam. Dan saya nggak bohong, kalau saya datang nih, murid-murid saya, santri saya udah di atas sejadah imam, dan dia tahu saya datang, dia mundur karena nggak enak sama saya. Di mana tuh Masjid Nabawi? Di Ketapang Tangerang. Tapi selama saya doa belum berhenti, insya Allah kejadian bakalan terjadi dengan izin Allah. Begitu juga saudara. Siapa yang masih punya ibu? Mana yang masih punya ibu? Allahu Akbar. Oke, pulang dari sini langsung cium tangannya khidmat sama ibu. Langsung cium tangannya khidmat bolak-balik sama dia. Assalamualaikum mak. Terus bilang sama dia, mak, insya Allah 2019 bulan Maret, insya Allah emak akan saya berangkatkan umroh ke tanah suci. Pulang dari sini langsung ngomong sama emak, insya Allah emak lu pada nangis. Betul nggak? Betul nggak? Apa kata dia? Ya Allah, lu mah bohong terus. Sampai kapan lu bener hidup? Emak dibohongin mulu. Tapi yang ini emak demen, kata dia gitu. Emak doain, mudah-mudahan bener-bener kita bisa berangkat umroh. Bos, kalau ente ngikut tuh sejarahnya Habib Novel punya ayah, Habib Ahmad punya ayah, ntar malam lu bangun malam, lu ngomong sama Allah, ya Allah, saya udah ngomong sama emak saya, jangan ngecewain emak saya, jangan bikin emak saya malu, jangan bikin emak saya nanyain kapan lo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tiap malam bohong, ente cuman ngeberangkatin satu emak, bohong. Ente bakal bisa ngeberangkatin ribuan emak dengan izin Allah ke tanah suci. Enggak ada yang enggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi